Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Pangdam 9 Udayana, Bapak Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak MSI, beserta rombongan dari Pangdam 9 Udayana. Yang kami hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Danrem 162 Wirabakti Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama rombongan. Yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Sumbawa Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah Ramadan hari yang ke-15 kita bisa berbuka bersama di tanah yang begitu lapang, di luasan 100 hektar ini di Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, dan kita bisa bersilaturahim langsung dengan Panglima Komando Udayana 9 Udayana, Bapak Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak MSI dan rombongan yang telah datang ke kampung kita, ke desa kita, ke kecamatan kita, ke Kabupaten Sumbawa Barat yang kita cintai bersama-sama. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini dan seluruh rombongan akan membawa kemudahan bagi khususnya masyarakat yang ada di Desa Talonang untuk proses pengembangan food estate yang ada di Kecamatan Sekongkang, tepatnya di Desa Talonang Baru ini. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai rasa bangga kita selaku muslim muslimat yang diajarkan untuk bertoleransi, untuk saling menghargai dan menghormati di antara yang satu dan yang lainnya. Kita boleh berbeda agama, tapi yakinlah bahwa kita punya satu tujuan untuk bagaimana membangun bangsa ini, membangun kementerian ini bersama TNI, insya Allah rakyat akan makmur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bapak Pangdam 9 Udayana, kami laporkan bahwa Bapak Bupati tidak sempat hadir pada malam hari ini karena beliau ada tugas di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hangat dari beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran saya dan para Forkopimda Kabupaten Sumbawa Barat tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada Bapak Panglima. Untuk itu, pertama kami menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kami kepada Panglima yang telah sudi datang ke desa kecil ini untuk kita bercita-cita bersama-sama membangun Sumbawa Barat dari desa kecil ini untuk memajukan pertanian Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penunjang pertanian yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Panglima akan memberikan spirit bagi kami pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bagi kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan seluruh stakeholder yang ada di sini untuk terus saling bahu-membahu membangun dan membangun. Walaupun di tengah wabah COVID-19, kita tetap bersatu padu, bermandunggal ria untuk membangun areal yang ada ini untuk lebih maju ke depannya. Sekali lagi, Bapak Panglima, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang kami perbuat maupun teman-teman prajurit yang ada di sini. Ini sudah kita lakukan secara maksimal untuk menyambut Bapak Panglima untuk datang ke tempat kami ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan insya Allah setelah ini Bapak bisa memberikan kami arahan dan petunjuk agar keberadaan food estate yang ada di 100 hektar tanah Talonang Baru di Kecamatan Sekongkang ini dapat betul-betul bermanfaat, bersinergi antara masyarakat dan TNI-nya. Untuk kami laporkan Bapak Panglima, di Kabupaten Sumbawa Barat kami ini adalah Kabupaten Gotong Royong sebenarnya. Jadi kami punya Perda nomor 3 tahun 2016 di mana Kemandunggal TNI itu terbukti bersama rakyatnya.
bersama Babinsa, Babin Kaptipmas, kami telah membuktikan bahwa terjadinya gempa bumi tahun 2018 dapat kami selesaikan secara bersama-sama bergotong royong yang dibantu oleh teman-teman TNI dan kepolisian, sehingga alhamdulillah Kabupaten Sumbawa Barat menjadi contoh bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan Indonesia dalam proses percepatan rehab rumah gempa di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Mungkin dengan keberadaan Perda ini, dengan keberadaan proses budaya gotong royong ini, kita akan lebih mempercepat terbangunnya sinergitas perekonomian khususnya di tanah Talonang Baru ini. Mungkin itu saja Pak Panglima, terima kasih dan kami tunggu arahan Bapak agar dapat menjadi pegangan bagi rakyat khususnya masyarakat Desa Talonang ini. Karena yakinlah bahwa tanah ini bukan milik perorangan, tetapi ini adalah kerjasama antara pemerintah provinsi melalui dinas kehutanannya dan TNI bersama kelompok tani yang ada di sini. Mari kita jaga bersama-sama di tengah wabah COVID-19, kita bangun Sumbawa Barat pertaniannya dari tanah Talonang Baru ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Asisten 2, Pak Danrem, Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD ada ya? Maaf Pak, ini agak gelap-gelap jadi lihatnya susah ini. Kapolres, Dandim, para tokoh masyarakat, Kejari ada ya? Kejari, terus para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, saya hormati pula. Ini penyambutan sangat luar biasa Pak. Tadi saya pikir nggak ada orang di sini tadi. Ini hebat sekali nih Pak. Ya saya memang ide untuk food estate mini ini adalah diskusi Pak Gubernur saya dengan Danrem ketika kunjungan pertama waktu di Lombok. Saya sering melihat banyak sekali proyek-proyek untuk kemasyarakatan, ceritanya besar tapi hasilnya kecil. Jadi ini yang memotivasi saya untuk mencoba dengan kemampuan organisasi Kodam, Korem, Kodim, dibantu dengan rekan-rekan dengan kepolisian untuk memulai pekerjaan tersebut. Tapi ternyata pemerintah daerah mendukungnya sangat luar biasa. Ya. Jadi saya yakin ini tadinya targetnya memang ini jadi ini programnya adalah food estate 100 hektaran di wilayah. Tapi setelah progres begini, ini kelasnya adalah kelas pilot project Pak ini. Jadi nanti ke depan tadi Asisten 2 sampaikan masih ada 10.000, wah itu saya suka itu. Saya senang itu nanti ya, mungkin nanti ke depan ini akan lebih tertata persiapan-persiapannya dibandingkan kemarin. Saya yakin Danrem, Dandim loncat-loncat ini ya, karena gak seperti biasanya programnya dari tahun yang lalu sudah persiapan. Ini istilahnya tidak sampai 3 bulan ya, tidak sampai 3 bulan berbicaranya di ruang tunggu. Setelah itu seminggu 2 minggu sudah eksekusi. Ya. Jadi mungkin ke depan setelah ini mulai bisa berjalan, kita sudah bisa merencanakan yang lebih besar Pak Danrem. Ya. Ini ya. Jadi masalah pangan ini itu sebetulnya tidak ada satu item pangan pun di Indonesia ini yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri saja, tidak cukup, hampir semua pangan. Ya. Padahal harapan kita itu dengan luas lahannya Indonesia Raya ini, harapan kita itu adalah sampai mengekspor hasil pangan kita. Ya. Saya yakin cita-cita ini udah sekian banyak, sekian tahun yang lalu,
sekian proyek, tapi sampai dengan saat ini memang kurang maksimal hasilnya menurut saya. Ya. Adapun pemikiran saya dengan adanya TNI, adanya Polri, dengan kekuatan tersebut, itu akan menekan kos untuk pembukaan lahan. Sehingga tidak dihitung semuanya sesuai dengan hitungan proyek. Itu. Jadi penggunaan tentara ini sekarang di situasi tidak perang, kita diharapkan kita bisa membantu masyarakat untuk menekan kos-kos untuk pembukaan lahan. Ini juga kita mempunyai proyek-proyek untuk pengadaan air minum. Itu kalau kita kerjakan secara gotong royong, itu kosnya mungkin di bawah 50%. Ini nanti mungkin Pak Asisten 2 sudah pernah dengar tentang pompa hidram kita ya. Itu pompa hidram itu nanti akan mungkin sepertiga kosnya dari pompa-pompa yang sudah dibuat, apalagi pengerjaannya itu menggunakan tentara. Malah mungkin dibikinnya nanti padat karya, sehingga masyarakat sendiri selain mengerjakan untuk air kebutuhan masyarakat, juga mereka mendapat upah kerja. Jadi betul-betul uang itu beredar semua di masyarakat, dan jelas itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya berharap apa yang kita lakukan ini jelas kita selalu memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pekerjaan kita diridhoi, sehingga kita bisa maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara, dan nanti mungkin kita harapkan ini bisa terus berkembang menjadi contoh-contoh di tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita menyampaikan suatu program, pasti baru tercatat tahun ini, itu pun baru membicarakan berapa dana yang dibutuhkan. Tapi ini terus terang sangat luar biasa apa yang sudah dikerjakan. Saya berharap ini bisa menjadi contoh nanti di daerah-daerah lain, saya yakin. Makanya tadi saya sudah sampaikan pada Danrem, konsep-konsep ini tolong dibukukan, itu nanti kita bagikan di kodam-kodam lain, sehingga menjadi dasar untuk pembukaan lahan di daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak atas penyambutan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak atas karya yang sudah dibuat, sehingga bisa menjadi contoh buat kita semua. Banyak juga tadi rombongan-rombongan dari Kodam, mudah-mudahan nanti di area masing-masing bisa membuat karya-karya seperti ini lebih banyak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.